Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Buat teman-teman, saya ucapkan mohon maaf ya. Buat teman-teman yang sudah stay tune di channel YouTube saya ucapkan mohon maaf karena saya sedikit atau belum update ya untuk video-video ya, membuat video-video analisa saham. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham yang sangat familiar ya. Salah satu saham dengan market cap terbesar juga. Kemudian teman-teman pasti ketahui saham apakah ini. Nah, kenapa saya bahas saham ini? Saham ini akan membagikan dividen interim ya. Dividen interim. Berapa sih besaran dividennya? Kemudian kapan jadwal dari pembagian dividennya? Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Mungkin teman-teman sudah tahu ya saham apakah ini. Saham ini adalah Astra International Tbk. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasannya. Seperti biasa kita cek dulu beritanya ya. Untuk Astra International ini ada beritanya melalui cnbcindonesia.com ya. Astra mau bagi dividen interim sebesar 3,96 triliun rupiah, hampir 4T ya. Nah, ini catat tanggalnya. Kita cek beritanya lebih lanjut ya. PT Astra International Tbk atau ASII mengumumkan rencana untuk membagikan dividen interim tahun buku 2023. Ingat ya, tahun bukunya 2023 sebesar 3,96 triliun rupiah ya kepada para pemegang sahamnya. Nah, mengacu pada keterbukaan informasi DBEI, setiap pemegang saham dari ASI akan menerima dividen sebesar Rp98 per lembar saham. Jadi teman-teman tahu ya, dividennya berapa? Dividennya adalah Rp98 per lembar saham. Nah, pembagian dividen ini sesuai dengan persetujuan yang telah diberikan oleh Dewan Komisaris dari Astra International yang mulai berlaku efektif 29 September 2023. Jadi keputusannya sudah fix ya, sudah disetujui juga seperti itu. Tadi sudah tahu ya dividennya Rp98. Nah, sekarang kapan sih jadwalnya untuk pasar reguler dan negosiasi ya? Sekali lagi, pasar reguler dan negosiasi itu tanggal 11 Oktober 2023. Sedangkan untuk pasar tunai atau bertepatan dengan recording date itu tanggal 13 Oktober 2023 ya. Untuk lebih pastinya kita cek di sini ya. Cam date reguler itu tanggal 11 Oktober 2023, ex date-nya satu hari setelahnya yaitu tanggal 12 Oktober 2023, recording date atau bertepatan dengan cam date-nya pasar tunai itu tanggal 13 Oktober 2023. Kemudian pembagiannya atau pembayarannya kapan? Pembayarannya tanggal 31 Oktober 2023. Jadi kalau teman-teman punya saham ASI sampai dengan penutupan bursa tanggal 11 Oktober 2023, maka teman-teman berhak atas dividennya dan teman-teman terima uang dividennya di rekening dana nasabah atau RDN itu tanggal 31 Oktober 2023. Jadi clear ya di sini. Nah, untuk gambarannya cukup menggembirakan ya bahwa ASI bagi dividen interim ini. ASI kategorinya rutin bagi dividen ya. Cuman di sini diberitakan juga bahwa ASI ini sedikit mengalami penurunan ya. Di mana? Di sini. Bila mengacu pada laporan keuangan terbaru, ASI mengumumkan penurunan sebesar 3,98% ya laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk semester 1 tahun 2023 ya. Laba ini mencapai 17,44 triliun, turun dari sebelumnya 18,17 triliun ya. Di
di semester 1 tahun 2022. Apakah ini menandakan bahwa kinerjanya menurun? Menurut dari analisa saya, ini kemungkinan karena marketnya aja ya, marketnya yang sedikit lebih lesu dibandingkan tahun 2022. Kemudian penurunannya under 5%, jadi masih bisa ditolerir karena sekali lagi ya, alasannya mungkin paling relevan itu marketnya yang memang lagi kurang begitu bagus karena dampak dari inflasi, kemudian ada pandeminya kan sudah selesai kan, otomatis insentifnya, kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada pandemi akan dicoba untuk dinetralisir ya, dikembalikan ke awal seperti itu. Jadi kurang lebih bergerak turun 5% masih bisa, under 5% ya, masih bisa dimaklumi ya, seperti itu. Nah, kemudian apakah prospek dapatkan dividennya? Nah, itu kembali ke preferensi teman-teman ya. Cuman saya akan bantu coba analisakan secara teknikalnya bagaimana ASII. Untuk ASII seperti yang teman-teman ketahui ya, tanggal 6 Oktober 2023 ASII ini sahamnya mengalami kenaikan ya, penguatan 0,83% ke level Rp6.075 ya, masih bertengger di atas level psikologis 6.000 ya, masih berada di atas level 6.000. Tapi di sini sayangnya adalah dia sudah breakdown dari EMA 200 ya. Di tanggal 11 Septemberan dia sudah breakdown, kemudian meretest kembali di tanggal 20 September. Sayangnya dia gagal, malah turun kembali. Dan sekarang sudah konfirmasi di bawah EMA 50 maupun EMA 200. EMA 50 dan EMA 200-nya di mana di kisaran 6.300-an ya. Ini cukup berdekatan, ada potensi mungkin 1-2 hari bursa akan candlenya berpotongan ya. Berpotongan seperti itu. Nah, ini menandakan apa? Bahwa dia patah trennya ya. Kalau sebelumnya dia ada tanda-tanda mulai bergerak uptrend ya. Karena di sini dia breakout ya, EMA 50 di retest EMA 50-nya, EMA 200 meretest ya. Meretest kembali EMA 50, terjadi pantulan dan dia berada di atas EMA 200 di sini. Kemudian perlahan-lahan meretest kembali dan sekarang berada di bawah EMA 50 maupun EMA 200. Jadi fasenya atau secara tren masih kurang bagus ya. Secara tren masih kurang bagus. Cuman kalau teman-teman lihat secara jangka lebih panjang, ini cenderungnya sideways ya, cenderungnya sideways di range cukup lebar ya, di area 5.800 sampai dengan level 6.600-an di area sana. Cukup lebar ya. Nah, tapi kalau ditanya seandainya teman-teman, loh dividennya cuma Rp98, itu setara berapa sih? Kalau dibandingkan dengan per video ini dibuat, harganya itu di 6.075 ya. Jadi kalau teman-teman bandingkan, harganya itu setara dengan 1,6 persenan ya, 1,6% dari harga sekarang ya dividennya. Nah, buat teman-teman nih, kalau tujuannya untuk mengincar dividen ya, dividen, apakah bijak ya? Apakah bijak? Kalau teman-teman misalnya tujuannya jangka panjang, manfaatkan momentum untuk dapatkan dividen sambil cicil beli, is okay, tidak masalah ya. Semakin rendah harganya, teman-teman bisa dapat lebih murah ya di sini. Dengan catatan, selama ASI ini masih berada di level psikologis ya, di atas level 6.000. Kalau seandainya ASI ini breakdown dari level 6.000-nya, lebih baik tunggu dulu. Kenapa? Mungkin teman-teman bisa dapat dikasih harga lebih murah, let's say 5.600 bahkan 5.400 seperti itu ya. Tapi kalau dalam waktu dekat kemungkinan tidak ya, kemungkinan tidak karena waktu atau come date dividennya cukup dekat ya, 11 Oktober. Kemungkinan dia akan masih dijaga di atas level 6.000. Jadi patokannya di atas level 6.000. Kalau masih bertahan, teman-teman bisa entry. Tapi kalau tidak, tunggu aja. Mungkin bisa lebih murah ya, di 5.600 mungkin, 5.500 itu mungkin masih bisa dikasih ya.
seperti itu. Kemudian volume teman-teman bisa cek ya, volumenya di sini beberapa candle merah ya, itu keluar volumenya ya, disertai dengan volume. Kemudian kalau teman-teman lihat broker summary-nya ya di sini ya, ini coba kita cekkan di sini ya. Untuk broker summary-nya untuk tanggal 6 ya, ini ada sedikit akumulasi ya. Walaupun tidak terlalu masif ya, tapi AK ini jelas ada akumulasi, walaupun dia ada buang barang juga, BK juga, ZP juga, tapi kumulatifnya dia masih ada akumulasi ya. Untuk foreign flow-nya ya, foreign flow Kamis dan Jumat ini dia sudah masuk kembali ya, atau sudah akumulasi ya, udah foreign in ya, seperti itu. Inflow asingnya masih ada, seperti itu. Nah, bagaimana potensinya kalau dilihat dari sini secara chart ya, secara chart trennya memang tidak begitu bagus, tapi selama masih di atas level 6000 teman-teman masih bisa untuk entry ya, masih bisa entry, tunggu untuk tujuan jangka menengah hingga panjang ya, seperti itu. Untuk scalpingan bagaimana? Untuk scalpingan mungkin tidak di saham seperti ASI ya, karena market cap-nya cukup besar, kecuali modal teman-teman bisa besar ya, seperti itu. Jadi patokannya buat teman-teman selama masih di atas level 6000 teman-teman masih bisa entry, tapi kalau seandainya dia tidak mampu bertahan di atas level 6000 teman-teman tunggu aja di daerah lebih bawah ya, 5600 sampai dengan 5400. Kemungkinan dia akan menuju ke sana ya. Jadi entry aja di daerah bawah supaya teman-teman dapat lebih murah. Oke, sekian untuk video kali ini. Apakah teman-teman menilai bahwa saham ASI atau dividennya ini cukup worth it ya, setara dengan 1,6%? Feel free for comment ya, seperti itu. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikut.